Shalom, 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 shalom adik-adik yang di rumah. Wah, seru banget nih hari Minggu kita ketemu lagi, walaupun lewat online. Kakak sih percaya semuanya lagi duduk rapi, ya kan? Lagi sudah mandi. Kayo sudah mandi? Kau Nikola sudah mandi? Kalau aku sudah pasti ya. Dan kita bersyukur adik-adik hari ini walaupun di rumah tetap ibadah ya kan, didampingin sama mama papa. Lalu hari ini kita mau seru-seruan, kita mau memuji Tuhan, lalu nanti kita akan dengarkan firman Tuhan supaya adik-adik nih tambah kenal. Wah, ternyata kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa banget, ya enggak sih? Wah, ya enggak Kak Yos? Kasih tos dulu dong, kasih tos dulu. Tos dulu Kak. Seneng banget ya kan. Hari ini kita mau nyanyi sama adik-adik. Tapi sebelum kita nyanyi, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangan. Karena kita berdoa sama Tuhan ya. Yang hari ini kasih kita apa sih Kak Yos? Kasih kita apa? Kasih kita napas kehidupan. Sampai hari ini adik-adik tetap sehat, tetap kuat, tetap pinter ya kan, tetap banyak berkat dalam Tuhan. Amin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami kembali bersama-sama dengan teman-teman dimanapun berada, boleh sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengar firman Tuhan yang membuat setiap kami mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, hari yang sungguh indah. Terima kasih untuk mama papa yang sehat. Terima kasih untuk semua saudara yang sehat. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yeay. Kita mau nyanyi, ada satu teman, ada satu sahabat. Kita punya Tuhan Yesus. Bukan cuman papa mama loh yang tiap hari bareng kita, tapi ada satu pribadi yang namanya Yesus. Dia tuh tiap hari jalan beserta dengan kita. Kita mau angkat pujian ini. Yuk Kak Nikolas dan Kak Yosua. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga. Yes. Jalan sertanya. Jalan dalam surga. Jalan dalam serta Yesus. Lagi-lagi. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Mana wajah sukanya? Jalan dalam, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, haleluya. Ku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan haleluya. Ntar dulu, nanti dulu. Jadi adik-adik di rumah, kan ada mama nih di sebelah, ada papa. Kalau mama dan papanya pasti pergi jalan-jalan, panggil, "Ma, apa sih ini temenin aku?" gitu ya. Nanti waktu bilang, "Aku anak raja," tunjuk mamanya. Kalau punya adik, kalau punya kakak, dipanggil
semua sama-sama. Nanti boleh gandengan tangan ya enggak sih? Seru banget ya. Ditunjuk yang di sebelah kanan kirinya ya. Ya, aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua angkat tangannya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, kita bersyukur loh kalau kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Kayos bangga nggak punya Tuhan Yesus? Bangga dong. Wow, Pak Nikolas, seneng banget ya kan ada yang terus bersama dengan kita loh, nemenin kita, ngajarin kita, memberkati kita. Nah, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Nanti ada Kak Marsha, wah, yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik mau nyanyi satu lagu. Ini lagunya sih tentang bilang gini, janji Tuhan tuh gak pernah gagal. Tuhan tuh gak pernah bohong loh. Dia kalau udah janji pasti ditepati. Yuk, kita mau angkat pujian ini ya. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Ayo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai. Siapa Kakak Marsha? Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, adik-adik, luar biasa tadi ya. Kakak lihat banyak sekali adik-adik yang semangat sekali memuji Tuhannya ya, bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kan sudah di-charge ya semangatnya ya. Jangan kendorkan semangatnya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kakak akan sharingkan pada hari ini pada adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kakak akan pimpin doanya. Yuk kita berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini penuntunan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa nyata bagi kami semua, adik-adik Grace Kids yang ada di rumah dan juga kakak-kakak sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Biarlah Kau berbicara melalui Kak Marsha yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengenai janji Tuhan akan perlindungannya. Adik-adik, kenapa sih kakak ingin menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik-adik? Karena memang semua manusia di dunia ini itu sangat bergantung kepada Tuhan adik-adik, dan sangat bergantung kepada perlindungan dari Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan membuka satu firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siapkan Alkitabnya kan? Nah untuk adik-adik kelas besar harus menyiapkan buku dan juga ballpoint untuk menulis pesan-pesan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini adik-adik. Yuk kita buka sama-sama yuk firman Tuhannya di kitab Mazmur. Nah ingat kitab Mazmur di perjanjian lama atau perjanjian baru nih? Ya betul, perjanjian lama adik-adik ya. Kitab Mazmur ini yang paling banyak pasalnya adik-adik. Agak jauh sedikit ya, kita bacanya di Mazmur 91. Nah coba ya, yang sudah dapet ya, langsung suruh mama papanya baca, atau adik-adik yang kelas besar langsung baca ya di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 91 ini merupakan firman Tuhan yang cukup terkenal ya saat ini adik-adik. Kakak pernah lihat tuh di jalan-jalan ya di masa pandemi ini ya, jalan-jalan tuh ada tulisan firman Tuhan Mazmur 91 adik-adik. Karena memang di dalam Mazmur 91 ini firman Tuhannya mengenai perlindungan Tuhan adik-adik. Ya, coba kita lihat di ayat yang pertama dulu. Kita baca ayat pertama, ayat kedua, nanti kita lompat ke ayat yang ke-9. Ingat adik-adik kelas besar, dicatat firman Tuhannya ya. Nanti setelah sesi firman Tuhan ini, adik-adik akan mendapatkan tugas dari kakak sekolah minggu. Ya, mari kita baca di Mazmur 91, judul perikopnya dalam lindungan Allah. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita lompat ke ayat yang ke-9, yuk kita baca sama-sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah adik-adik, di dalam Mazmur 91 ini ya,
adik-adik bisa melihat bahwa sebelumnya ya di pasal yang ke-90 ya, kita bisa melihat nih, coba adik-adik lihat yang di pasal ke-90, judul perikopnya juga sama nih, Allah tempat perlindungan yang kekal. Sebenarnya ini saling berkaitan adik-adik pasalnya ya, dimana kalau adik-adik bisa lihat di Alkitab adik-adik nih ya, tertulis doa Musa. Nah adik-adik sekarang kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab namanya Musa adik-adik, dimana dalam pasal 90 ini Musa itu berdoa dan dicurahkan oleh firman Tuhan di pasal 90 dan 91 ini adik-adik seperti itu. Nah, bagaimana Musa pada saat dia berdoa di dalam firman Tuhan ini ya, dia berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kekal ya. Tuhan adalah satu-satunya tempat berlindung bagi semua umat manusia di dunia ini. Haleluya. Nah, sebentar lagi Kakak Marsha akan ajak adik-adik semuanya ya untuk menonton firman Tuhan mengenai perjalanan Nabi Musa dan juga bangsa Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Menarik kan adik-adik ya? Nah, tapi sebelumnya Kakak Marsha ingin mengajak adik-adik membuka firman Tuhan satu lagi ya. Ya, kita mau lihat nih dalam cerita firman Tuhan nanti yang kita akan tonton bersama-sama ya. Bagaimana sih Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel, bagaimana sih Tuhan menyatakan perlindungannya bagi Musa dan bangsa Israel ya, yang dipimpin oleh Tuhan keluar dari bangsa Mesir, dan ternyata Tuhan itu tidak memberikan jalan yang pintas pada mereka. Tuhan ternyata berkehendak lain kepada bangsa Israel dan Musa ya. Tuhan, coba kita lihat dulu ya firman Tuhannya, yuk kita lihat biar adik-adik bisa baca, dan nanti adik-adik harus menonton firman Tuhannya ini sampai habis ya, dan adik-adik harus tangkap pesan firman Tuhannya apa. Kita baca dulu di Keluaran, yuk kita baca yuk sama-sama di Keluaran. Udah dapat adik-adik? Masih di perjanjian lama ya, kitabnya di Keluaran pasal yang ke-13. Pasal ke-13 ayat ke-18. Yuk kita baca sama-sama yuk adik-adik. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ternyata Tuhan itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Tuhan tidak memberikan, nih di ayat 17 ya, tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kenapa sih Kak, kok bangsa Israel disuruh muter-muter padang gurun ya, selama 40 tahun adik-adik di padang gurun. Bayangkan ya, di padang gurun itu kan sangat kering sekali ya adik-adik ya, tidak ada air ya. Nah, kita mau melihat dari cerita firman Tuhan yang kita akan tonton bersama-sama ini, bagaimana sih Tuhan menuntun bangsa Israel dan menyatakan perlindungannya ketika mereka berada di padang gurun. Yuk kita nonton sama-sama ceritanya. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam seri cerita Alkitab kita kali ini. Judulnya Tiang Awan dan Tiang Api. Ayat hafalan terdapat di dalam Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Pekabaran, kita bersyukur pada Allah karena memelihara kita. Apakah kamu pernah tersesat? Orang Israel tidak tersesat karena mereka memiliki dua hal yang menuntun mereka. Waktu telah berlalu demikian lama sejak putri Firaun menemukan Musa di keranjang di ujung sungai. Sementara Musa hidup dengan keluarganya, orang tuanya mengajarkan padanya untuk mengenal dan mengasihi Allah. Waktu dia berumur 12 tahun, dia pergi dan tinggal bersama putri Firaun di istana. Musa bertumbuh menjadi pria yang bijaksana, karena Allah memilihnya untuk memimpin orang Israel keluar dari kuasa Firaun yang degil di Mesir ke tanah perjanjian. Waktu orang Israel meninggalkan Mesir,
Mereka menyeberang Laut Merah dan segera mereka menyadari kalau mereka sudah memasuki padang gurun. Seperti apakah padang gurun itu? Ya, di sana panas dan kering, juga penuh dengan pasir. Sangat panas kalau siang hari dan sangat dingin di malam hari. Binatang buas juga tinggal di sana. Dan bahkan Musa saja tidak yakin jalan mana yang harus dituju. Tetapi Allah memiliki rencana yang istimewa untuk menjaga mereka dan memastikan mereka tidak akan tersesat. Allah menuntun mereka dengan caranya yang ajaib. Selama siang hari, bangsa Israel dapat melihat di atas kepala mereka sebuah awan raksasa yang naik seperti tiang ke langit. Awannya bergerak maju dengan perlahan, dan mereka bergerak bersamaan, karena Allah lah yang berada di awan memimpin mereka. Tetapi awannya melakukan lebih dari sekedar menunjukkan arah yang mereka tuju. Sepanjang hari yang panas, awan akan memberikan pada mereka perlindungan agar mereka tetap sejuk dan melindungi mereka dari panas matahari yang membakar. Tetapi pada malam hari cuaca menjadi dingin dan gelap. Sebuah awan tidaklah terlalu menolong. Kemudian orang Israel membutuhkan terang dan kehangatan. Dan saat itulah awan raksasa menjadi tiang api. Api memberikan mereka terang pada malam hari dan menolong mereka agar tetap hangat di padang gurun yang dingin dan menakuti binatang buas yang mungkin mencoba untuk melukai mereka. Allah telah membuat satu cara yang sempurna untuk melindungi dan menuntun umatnya. Siang atau malam, orang Israel selalu dapat melihat bahwa Allah menuntun dan menjaga mereka. Mereka tahu bahwa Dia menjaga dan melindungi mereka dan mereka memuliakannya karena pemeliharaannya. Kita juga dapat mengucap syukur pada Allah karena telah memelihara kita. Dia memperhatikan dan menuntun kita setiap hari. Kita tidak melihat tiang awan atau tiang api, tetapi kita tahu bahwa Allah tetap melindungi kita. Marilah kita mengingat untuk mengucap syukur padanya karena telah memelihara kita. Nah, adik-adik sudah nonton kan cerita firman Tuhannya sampai habis ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana luar biasanya Tuhan ya menuntun bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir ya. Apa tadi yang Tuhan nyatakan pada saat mereka di padang gurun berputar-putar selama 40 tahun lamanya adik-adik? Kira-kira Tuhan berbuat baik apa ya kepada bangsa Israel dan kepada Musa? Yuk coba kita lihat di ayat yang ke-21 ya. Bagaimana ini Tuhan benar-benar menyatakan perlindungannya untuk umat Israel, anak sulung bangsa anak sulung Tuhan ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, kalau seperti cerita tadi ya, Tuhan melindungi bangsa Israel waktu di padang gurun ya. Pada siang hari itu dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin umatnya ya, umatnya bangsa Israel itu ya mengalami kekeringan di padang gurun ya. Dan Tuhan tidak ingin bangsa Israel juga tidak memiliki perteduhan pada saat malam hari, karena kan biasanya kalau di padang gurun pada saat malam hari itu dingin sekali adik-adik. Maka dari itu Tuhan menurunkan tiang api ya untuk membuat mereka nyaman ya beristirahat pada malam hari. Nah, luar biasa kan perlindungan Tuhan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa belajar dari Musa ya. Kenapa sih Tuhan itu menyuruh Musa dan mengutus Musa untuk datang kepada Firaun membebaskan bangsa Israel? Karena Tuhan sangat tahu hati Musa ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Kenapa Tuhan bisa mengutus Musa atas bangsa Israel ya? Bebas dari perbudakan Mesir ya. Kita coba lihat kembali ke Mazmur 91 tadi, tapi kita mau lompat lagi lebih jauh
ke ayat ke-14 dan 15 ya. Yuk kita baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadi ketika Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita, kita pun juga saat ini harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu ada bersama kita ya, kemanapun kita berada. Bahkan adik-adik di rumah pun selalu dalam perlindungan Tuhan adik-adik, asalkan adik percaya kepada Tuhan. Memang sih saat ini kita tidak bisa melihat tiang awan dan tiang api ya, tapi kita harus bisa merasakan bahwa Tuhan selalu ada buat kita semua. Dan ada 3 poin nih adik-adik yang harus kita pelajari di sini ya dari ayat tadi ya. Nah, coba nanti kakak ingin adik-adik kelas besar ya menyimpulkan firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik ya. Firman Tuhan yang dari awal kakak sampaikan dan juga apa pesan firman Tuhan hari ini ya. Kakak ingin adik-adik kelas besar juga mencatat semua pesan firman Tuhannya, dan juga jangan lupa divideokan, dikirim ke WA group ya. Dan untuk yang kelas kecil, kakak ingin kasih ayat hafalan aja deh ya. Ayat hafalan aja sama divideokan juga ya adik-adik, jangan lupa. Ayat hafalannya di Kejadian 28 ayat 15. Kakak ulangi ya. Di Kejadian 28 ayat 15. Pada saat adik-adik menghafalkan harus menyertai dengan pasal kitab dan ayatnya juga ya adik-adik ya. Jangan lupa nanti juga dikirim di WA group Grace Kids ya. Sekian firman Tuhan dari Kak Marsha. Kakak berharap adik-adik semuanya bisa belajar dari Musa ya adik-adik ya, bahwa dia sebagai abdi Allah ya, sebagai nabi Tuhan pada zamannya, dia benar-benar hidup percaya kepada Tuhan ya, dia melekat hatinya kepada Tuhan, dia sungguh mengenal hati Tuhan. Dan satu lagi adik-adik, dia rajin berseru dan berdoa kepada Tuhan ya. Maka janji Tuhan akan perlindungannya, akan perlindungan buat kita semuanya, buat adik-adik yang di rumah, buat kakak sekolah minggu juga nyata atas kita semua. Haleluya. Kita mau tutup ibadah ini, kakak akan memimpin ibadah ini, memimpin doa. Yuk kita mau berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar untuk percaya terus kepada Engkau Tuhan, untuk belajar seperti Musa ya Tuhan, yang hatinya selalu melekat kepadamu dan selalu berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, anak-anak-Mu akan senantiasa ya Tuhan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan setiap hari atas kehidupan kami masing-masing. Kehidupan keluarga kami akan senantiasa diberkati, dan janji-janji Tuhan akan perlindungannya akan nyata untuk keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Terpujilah namamu, haleluya, amin. God bless you adik-adik Grace Kids semua.